Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Afat Anggraini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan nomor NPM 20040208080. Sebelumnya, di sini saya akan membahas mengenai kebudayaan di daerah Nganjuk, di mana Nganjuk ini merupakan wilayah tempat tinggal saya. Untuk membahas tentang kebudayaan, alangkah baiknya kita mengetahui tentang corak kebudayaan daerah Nganjuk. Corak kebudayaan. Secara kebudayaan, Kabupaten Nganjuk memiliki corak kebudayaan Mataram. Hal ini bisa dilihat dari ragam budaya yang ada di Nganjuk, sangat terpengaruh oleh kebudayaan-kebudayaan Mataram, baik kerajaan Mataram Islam dan Mataram Hindu-Buddha. Sama halnya dengan wilayah-wilayah subkebudayaan Mataram di Jawa Timur yang mempunyai tradisi, adat, ritual, dan kesenian yang erat dengan pemikiran metafisik dan mistisme. Peninggalan-peninggalan cagar budaya yang ada di Nganjuk menjadi salah satu bukti bagaimana pengaruh kerajaan Mataram cukup kuat. Selain itu, dalam perkembangan kesenian pertunjukan juga memiliki kesamaan dengan daerah Solo dan Yogyakarta, semisal wayang kulit Purwo. Sedangkan pada tradisi, adat dan ritual bisa dilihat dari perayaan Satu Syuro atau Grebeg Maulud. Meskipun secara umum Kabupaten Nganjuk merupakan daerah yang mayoritas agraris, namun jika dilihat lebih detail lagi, karakteristik pertanian di Nganjuk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tegalan dan persawahan. Adanya perbedaan dua jenis pertanian ini berdampak pada ekspresi kebudayaan masyarakat. Sebagai contoh, kesenian tayub meskipun telah menjadi kesenian khas Kabupaten Nganjuk, namun dilihat dari penyebarannya tayub lebih populer di wilayah yang berada di gugusan pegunungan Kendeng, seperti di Ngluyu, Gondang, Rejoso, dan Tanjung Anom. Kondisi ini berbeda di wilayah sekitar kaki Gunung Wilis. Di daerah ini berkembang cerita rakyat tentang cerita Panji dan legenda-legenda kerajaan Kediri. Sedangkan di wilayah tengah atau pusat pemerintahan Kabupaten Nganjuk lebih berkembang kebudayaan-kebudayaan yang terpengaruh oleh interaksi antar masyarakat pendatang yang dinamis. Maka di wilayah ini melahirkan kebudayaan-kebudayaan irisan. Selain dalam bentuk kesenian, secara sosio-religius, masyarakat Nganjuk juga beragam. Jika dilihat secara demografis, masyarakat Nganjuk memang mayoritas memeluk agama Islam. Meskipun demikian, dalam kehidupan masyarakat Nganjuk juga masih menjalankan dan melestarikan adat istiadat, upacara-upacara ritual, adanya tradisi nyandranan, menandai jika ada titik temu antara Islam dan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat. Sedangkan pada upacara-upacara kalenderial seperti perayaan Maulud Nabi atau Syuroan, masyarakat Nganjuk merayakan dengan ekspresi yang bermacam-macam. Bahkan tidak hanya dirayakan oleh umat Islam, namun juga oleh kelompok penghayat yang cukup banyak di Kabupaten Nganjuk. Kelompok penghayat di Nganjuk menjadi warna tersendiri dalam perkembangan religiusitas masyarakat Nganjuk. Selain itu, dalam masyarakat Hindu juga merayakan dan melaksanakan ritual melasti sebelum Hari Raya Nyepi. Lalu yang selanjutnya adalah objek kebudayaan daerah Nganjuk. Objek kebudayaan yang pertama adalah tradisi lisan. Tradisi lisan yang terdapat di Kabupaten Nganjuk, diantaranya babat alas Plosok Kuning dalam pertunjukan wayang Timplong, babat yang menceritakan Syekh Hasan dalam pertunjukan wayang Timplong, cerita Bandara Lim Kalimati dalam pertunjukan wayang Timplong, cerita Baru Klinting dalam pertunjukan wayang Timplong, cerita Benggawan Gunawaseso, cerita Begawan Kilisapuro dalam pertunjukan wayang Timplong, cerita Begawan Ngarit dalam pertunjukan wayang Kulit, cerita Bujangganong dalam pertunjukan wayang Timplong, cerita Dewi Galuh dalam pertunjukan wayang Timplong, cerita Panji Jaranan, cerita rakyat air terjun Pancoban, cerita rakyat tempat penyimpanan Abu Jenazah Hayam Wuruk, cerita rakyat asal mula air terjun Roro Kuning, dan lain sebagainya. Lalu untuk adat istiadat yang terdapat di Kabupaten Nganjuk, diantaranya adalah Gembiangan Waranggono, Mageri dalam pertunjukan Jaranan,
Nyekar sebelum pertunjukan jaranan, pawai alegoris Kabupaten Nganjuk, pertunjukan wayang untuk ruatan, selamatan di makam Ki Ageng Liman, selamatan satu syuro di air terjun Sedudo, tradisi bersih desa di Kabupaten Nganjuk, tradisi nyadran di Kabupaten Nganjuk, dan pawai budaya peringatan ulang tahun Kabupaten Nganjuk. Yang selanjutnya adalah ritus. Ritus yang dapat ditemui di Kabupaten Nganjuk diantaranya adalah gumbrengan, jamasan pusaka Mbah Ngaliman, mandi air dari terjun Sedudo, mantenan, sajen, selamatan nasi kuning gunungan, siram Sedudo, upacara suran Nganjuk, upacara sukerta, nyekar sebelum pertunjukan kesenian tayub, puasa sebelum pertunjukan jaranan, puasa dalang wayang, sesaji sebelum pertunjukan jaranan, tradisi nyekar embong perempatan, dan tradisi nyekar embong lengkong. Untuk pengetahuan tradisional, Kabupaten Nganjuk memiliki banyak pengetahuan tradisional. Di antaranya adalah Amardiboso, Antawocana, Banyol, Begalan, beras kencur, botok, telur asin, bubukan, dumblek, amping, jagung, enting-enting, gapit, gerak tari gambyong, gamelan wayang timplong, gerak tari ginjongan, kawidardya, kerajinan bantengan dalam kesenian jaranan, kerajinan barongan dalam kesenian jaranan, larangan waranggono menggunakan jarik berwarna hijau, uler-uleran, wiwit, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi tradisional. Teknologi tradisional yang terdapat di Kabupaten Nganjuk diantaranya adalah ancaan, keprak, keris dalang, konde, dan hiasan yang dipakai di waranggono. Lulang kulit kerbau, pahat bubukan, pahat pengukon, pahat teratasan, teknik pembuatan barongan dalam kesenian jaranan, teknik pembuatan wayang kulit, teknologi pembuatan topeng bujang ganong dalam kesenian jaranan, teknologi pembuatan pecut, pengeringan kulit kerbau, pengolahan kulit kerbau, perendaman kulit kerbau, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah kesenian. Kesenian di Kabupaten Nganjuk memiliki banyak kesenian tradisional, diantaranya adalah gending andek-andek, gending awe-awe, gending eling-eling, gending wayang purwo, gending wayang timplong, jaranan pogogan, karawitan dalam pertunjukan kesenian jaranan, kentrung mojo kendil, ketoprak, tayub Kabupaten Nganjuk, wayang timplong Nganjuk, ludruk, tari bujang ganong dalam kesenian jaranan, tari kembang goyang, tari kepangan, tari mungde, tari swatantro Anjuk Ladang, tari salepuk, waranggono tayub Kabupaten Nganjuk, wayang wong, dan lain sebagainya. Saya ingin mencoba sedikit menjelaskan beberapa kesenian tersebut. Yang pertama adalah tali salipu. Tali salipu adalah tarian asli dari kota Nganjuk. Tarian ini ditarikan oleh sepasang muda-mudi, yang berarti tarian pergaulan tari salipu adalah pengembangan dari tari tayub yang sebelumnya sudah ada di Nganjuk. Tari ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang berawal dari pengamen yang bernama salipu. Pekerjaan setiap hari adalah berkeliling kampung untuk menghibur orang sambil membawa kendang. Orang-orang sangat menyukai hiburan yang diberikan oleh salipu, sehingga dia sering dipanggil ke kampung-kampung untuk menghibur orang. Lalu dia akhirnya mengembangkan menjadi tarian yang berpasangan. Sampai saat ini tari salipu masih banyak ditarikan pada acara-acara tertentu, seperti acara resmi, acara perkawinan, atau pada saat upacara adat. Meskipun tarian ini hanya melibatkan 2 orang, tetapi atraksi tari ini membutuhkan tempat yang luas karena gerakannya yang sangat dinamis dan penarinya harus berlari ke sana kemari. Tari salipu menggunakan iringan musik tradisional Jawa dengan tembang khusus yang liriknya sesuai dengan jalan cerita tariannya. Yang kedua adalah tari mungde. Tari mungde adalah tari tradisional yang diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Pangeran Diponegoro yang menetap di Desa Tremas, Kecamatan Patian Rowo. Gerakan tarian ini berasal dari Desa Garu, Kecamatan Baron. Nganjuk ini menggambarkan perjuangan, yaitu latihan berbaris dan perang. Tari yang bertemakan kepahlawanan ini melibatkan 14 pemain dengan masing-masing peran diantaranya 2 sebagai seorang penari atau 2 sebagai seorang prajurit, 2
2 sebagai pembawa bendera, 2 orang sebagai botoh, 8 orang sebagai penabuh atau pengiring. Dewasa ini tari mungde sering menjadi tarian pengiring upacara adat, seperti Gembyangan Waranggono Jamasan Pusaka, dan juga ditampilkan pada acara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan daerah Kabupaten Nganjuk, seperti pemilihan Duta Wisata maupun Grebeg Suro. Yang selanjutnya adalah Wayang Timplong. Kesenian tradisional ini telah ada sejak tahun 1910, di mana wayang timplong ini berasal dari Dusun Kedung Bajul, Desa Jetis, Kecamatan Pace. Wayang ini jumlahnya 100 buah, yang terbuat dari kayu, baik kayu waru, mentaos, maupun pinus. Dilengkapi gunungan yang terbuat dari bulu merak dan golean, yang biasanya terbuat dari kayu bentuknya pipih, dan tangannya terbuat dari kulit. Sedikit mengenai penjelasan kesenian di daerah Nganjuk tersebut. Yang selanjutnya adalah bahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk adalah bahasa Jawa. Selanjutnya adalah permainan rakyat. Kabupaten Nganjuk memiliki berbagai permainan rakyat, yakni bantengan dalam pertunjukan jaranan, ganongan dalam pertunjukan jaranan, klotekan lesung, kucingan dalam pertunjukan jaranan, macanan, serta rampokan dalam pertunjukan jaranan. Lalu untuk olahraga tradisional di daerah Nganjuk, olahraga tradisional yang terdapat di Kabupaten Nganjuk diantaranya adalah akrobatik bujang ganong jaranan, akrobatik kelono dalam jaranan, dagongan enggrang, gobak, kucingan dalam pertunjukan jaranan, serta teropah panjang. Cagar budaya. Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa cagar budaya yang berupa situs, bangunan, benda cagar budaya, serta beberapa benda yang menjadi koleksi museum. Sekian pembahasan mengenai kebudayaan-kebudayaan di daerah Nganjuk. Jika saya terdapat salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.